3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok e-bisnis ingin menjelaskan tentang e-calo, yaitu hasil dari e-bisnis startup yang telah kita pikirkan. Nama dari kelompok ini yaitu saya sendiri, Kiramatul Ulum, dengan NPM 13/2019 Muhammad Salih Hanafi dengan NPM 13/2019 dan Riki Rahman dengan NPM 13/2019 Dimulai dari visi. Sebelum itu kami menjelaskan tentang presentasi yang sesuai dengan persyaratan untuk UAS, yaitu presentasi salah aku bingung sih iki mang opo balen Aduh. Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok untuk mata kuliah konsep e-bisnis ingin menjelaskan tentang ide startup yang telah kami buat. Judulnya yaitu e-calo. Nama kelompok kami antara lain saya sendiri, Kiramatul Ulum, Muhammad Salih Hanafi, dan Riki Rahman. Kami ingin menjelaskan pitch deck dari e-calo tersebut. Isi pitch deck antara lain visi, problem, solution, business model canvas, market, monetize, proyeksi dalam 2 tahun, 5 tahun, dan 10 tahun mendatang, competition, dan use of funds. Saya akan mulai menjelaskan untuk yang bagian pertama, yaitu visi. Visi dari e-calo yaitu memudahkan pengurusan surat pajak, menyejahterakan para pengurus surat-surat, dan menghemat waktu bagi pelanggan. Untuk problem, di sini kami mengangkat dari problem orang-orang, yaitu yang saking sibuknya sampai lupa untuk mengurusi pajak dan aset mereka. Contoh rumah, tanah, kendaraan bermotor, dan lain-lain. Dan untuk solusinya, kami e-calo menyediakan para pengurus pajak dan surat-surat yang berpengalaman, serta menyediakan harga yang terjangkau untuk mengurusi surat-surat pajak dan aset Anda. Di sini bisa dilihat bisnis model canvasnya, yaitu key partners, instansi pemerintahan, samsat setempat, yaitu untuk kami bekerja sama dengan mereka. Key activities, keahlian dalam negosiasi dengan customer, keahlian untuk menjalin hubungan dengan orang dalam. Untuk key resource, SDM atau manusia, kendaraan, finansial untuk ongkos pemrosesan. Value proposition-nya kemudahan bagi customer yang tidak punya waktu luang untuk mengurus surat-surat kendaraan. Customer relationship-nya berinteraksi via online, web chat, dan sosial media. Offline secara tatap muka jika kebetulan bertemu, dan melakukan COD. Customer segmennya pria atau wanita, semua orang yang memiliki kendaraan bermotor atau aset
umur minimal 18 tahun. Untuk cost structure-nya, biaya pengurusan surat-surat dan biaya BBM. Untuk channelnya, sosial media, testimoni pengguna, dan ads atau iklan. Dan untuk revenue stream, customer yang melakukan order e-calo. Market pemilik rumah mewah yang pajaknya bangunan besar. Kendaraan berpajak besar, mobil dan motorsport, truk, dan alat-alat berat seperti alat kendaraan untuk bangunan dan sebagainya. Pemilik pabrik yang ingin mengurus pajak bangunannya, dan orang sibuk yang lupa mengurus pajak. Untuk monetize, kami mengambil dari ads atau iklan, kedua pajak layanan aplikasi, dan bagi hasil antara pengurus pajak dengan kami. Pengurus pajak 80% dan kami 20%. Untuk berikutnya, Riki Rahman. Baik, di proyek kami ini untuk 2 tahun ke depan, aplikasi e-calo ini akan tersedia dalam web aplikasi, Android, apps, dan iOS. Penyebarannya sudah tersedia di kota awal mula berdiri. Next. Untuk proyeksi 5 tahun ke depannya, aplikasi yang kami buat ini akan terkenal antar kota dan daerah, meskipun belum terbuka kantor cabangnya. Jadi di luar kota dari tempat berdirinya e-calo ini akan tersebar aplikasinya, tapi untuk kantor cabangnya belum tersedia. Dan akan ada fitur tambahan seiring berjalannya waktu dan seiring ketenaran serta jumlah download dan penggunaan yang meningkat. Next. Untuk proyek 10 tahun ke depannya, sudah terbangun cabang di kota-kota besar di Indonesia. Jumlah pengguna sudah mencapai jutaan download dan mendapat rating bagus. Para pengurus surat pajak dapat menjadikan ini sebagai lahan pekerjaan yang sangat menguntungkan bagi mereka meskipun tergolong freelance. Nah, di sini kenapa sudah terbangun cabang-cabang di kota-kota besar agar lebih memudahkan untuk customer kita yang ada di luar kota dalam kepengurusan surat-surat tersebut. Dan untuk mereka yang bagian pengurus pajak ini bisa dijadikan untuk freelance bagi mereka. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Salih Hanafi. Ya, terima kasih. Untuk competition ini, bagian kompetisi yang pertama adalah biro jasa offline dan konvensional, karena startup ini karena startup calo ini terkesan seperti itu saling berkompetisi. Biro jasa offline dengan mengandalkan koneksi antar orang yang menghubungi lewat online, chatting, atau WA, dan sebagainya. Mungkin bisa lewat sosmed. Nah, yang ketiga, untuk keunggulan e-calo sendiri yaitu para pengurus dokumen merupakan orang-orang yang terpilih lolos kualifikasi, dan pekerjaan ini termasuk kategori freelance mitra. Jadi mereka bebas untuk mau mengambil atau tidak pekerjaan yang tersedia. Nah, yang keempat, untuk pengambilan dan pengiriman dokumen juga cepat dan jelas, sehingga dapat langsung diproses. Next. Untuk selanjutnya, use of funds. Ya, yang pertama ini adalah gaji karyawan atau DI.
Yang kedua, pengembangan, maintenance, dan maksimalitas fitur aplikasi. Yang ketiga, ini adalah marketing. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama dengan pihak yang akan dibutuhkan pada saat pengembangan fitur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.